السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat sehingga bisa bertemu kembali dalam rangka bersama-sama sholat berjamaah, berzikir kepada Allah, kemudian bersama-sama belajar agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita sampaikan ahlan wa sahlan, bergabung kembali Abah Yono beserta Ibu ya. Semoga menambah semangat kita sekalian nggih. Alhamdulillah tamunya kata nggih. Coba terus-terusan. Ya, tamu itu cuma termasuk keberkahan insyaallah nggih. Semakin banyak tamu insyaallah semoga menambah kedekatan, silaturahmi ya, menambah panjang umur dan berkah nggih insyaallah ngoten. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita belajar bersama tentang bagaimana menambah rizki ya. Rizki berlimpah dan berkah. Jadi bagaimana menambah rizki yang berkah dan melimpah ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan banyak rizki ya, yang bisa kita minta. Berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan ya. Apa itu rizki? Ya, rizki itu secara umum mungkin kita ada yang mengatakan uang itu rizki ya. Tapi badan sehat termasuk rizki ya. Kesempatan untuk ibadah kepada Allah termasuk rizki. Bernafas niku rizki mboten Bu? Sholat saged ngadeg rizki mboten? Wau kesuwen mboten ngadeg mboten nggih? Wonten sing mboten saged suwe-suwe ngadeg wis kesel kemeng. Ngapunten lek kedawan wau nggih. Mboten. Oh nggih. Soale kan rezekine kan mboten wonten kula dawakaken pisan nggih. Kirang dawa napa mboten? Cukup. Lha lek sesuai pesanan nek kirang dawa insyaallah didawakaken malih. Lah nggih. Pingine nang Mekah tapi lek wonten imam ngaji ngimami dawa, waduh cek suwe men ya apa kate nang Mekah lha ngoten bae. Ya lek cita-cita pengen nang Mekah entah umrah atau haji ya latihan surate dawa-dawa teng mriki ben teng mriko mboten kaget nggih mboten. Nah ngoten nggih mriko malah lebih dawa teko niku bae. Sampai 1 jam kadang-kadang. Jadi dilatih teng mriki lek teng mriko mboten kaget ya. Dilatih di sini, di sana ndak kaget. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menambah rizki? Yang pertama adalah tobat dari dosa. Okay. Tobat dari dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jika kamu memohon ampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu.
memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Jadi kuncinya ternyata kita niku disuruh nyuwun ngapura kepada Allah, minta ampun kepada Allah kalau rezekinya pengen berkah. Ini bukti kita itu banyak dosa dan salah. Ada yang merasa berdosa, ada yang tidak. Lek para sahabat tuh merasa banyak dosa walaupun ibadahnya top. Nggih. Lah kita pun mengikuti jejak para sahabat itu, ngakui kepada Allah banyak dosa. Nih, jangan sampai seorang hamba itu sombong, naudzubillah min dzalik, banyak pahalanya saya ini, banyak amalnya saya ini. Jangan. Nih, karena apa? Setan menggoda dari situ. Iblis niku diusir dari surga karena napa? Sombong. Nih, kita merasa kurang, ya Allah, ngapunten, mohon maaf ya Allah, saya kurang ibadah. Ya, astagfirullahaladzim. Ya, dan lain sebagainya. Ya, kadang lali ndak zikir pada Allah. Ya, napa malih pas hajatan ya, joget-joget lali ndak zikir pada Allah. Nggih, rewang lagune banter nggih. Wonten nggih sing rewang jenengan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Wonten insyaallah. Tapi sedikit sekali yang berzikir. Ya, sedikit sekali manusia yang ingat kepada Allah. Itu digambarkan di dalam Al-Qur'an ya. Sehingga wonten kejadian teng Jember niki nggih, pas karnaval niku nggih, pakai sound horeg nggih, Bang. Sound horeg ternyata di dhuwur wonten tiange, lah kok betah ngono, astagfirullahaladzim. Teng dhuwur sound niku lho wonten ada orangnya tidur-tiduran di atas. Kemudian ngelewati gapura, kegencet teng gapura. Kegencet dan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah pas niku matine piye ngoten niku? Naudzubillah min dzalik. Nilai kegencet dalam rangka beribadah kepada Allah, ya mungkin semoga Allah mengampuni. Lale ngoten. Ya. Kita enggak tahu. Makanya kita niku berusaha memposisikan kita itu meninggal dengan husnul khotimah. Karena Allah mencabut seseorang itu sesuai dengan kebiasaannya. Nggih, kebiasaannya nopo, kebiasaannya apa, Allah mencabut sesuai dengan kebiasaan seseorang itu. Sing biasanya sekak nggih disabut dengan sekak. Sing ngopi suwi teng warung kuat nggih, le majelis ilmu wonten kiat sesuai dengan kebiasaan itu nggih. Jadi ngoten. Kemudian mohon ampun kepada Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jadi semuanya kompak, seluruh rumah, keluarga, tetangga, seluruh masyarakat mohon ampun pada Allah. Maka ketika kompak mohon ampun pada Allah, insya Allah Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Hujan itu rezeki mboten? Sakniki mboten udan dangu nggih. Kering mboten? Debu kathah nggih. Sik nyiram-nyiram. Sanyune muni terus, misalnya lek mboten gengkel nggawe sanyo, kecuali pakai sumur bor. Tapi kan leren nyiram. Enak pun disirami kali leren nyiram. Enak disirami, nggih, ndak usah keluar tenaga. Sawah pun kalau disirami kali hujan, ya kali Allah enak mboten? Enak. Jadi mohon ampun pada Allah, maka Allah akan turunkan hujan, karena hujan itu rizki. Makanya nggak boleh kita itu ketika ada hujan itu sambat, ya. Kalau Nabi ketika hujan dianjurkan apa? Berdoa, Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, ya, semoga hujan yang turun ini bermanfaat. Kemudian dengan istighfar mohon ampun pada Allah, Allah akan memperbanyak harta dan anak-anakmu. Coba. Jadi memperbanyak harta itu harta yang berkah maksudnya di sini, okay? Ibu-ibu, bapak-bapak, ya, ketika ada singkong, ada telo di rumah, seneng mboten? Seneng. Aku sakniki makanan sakniki soalnya nggih. Seneng, masyaallah, alhamdulillah. Telo ungu, telo oring, masyaallah, banyak gizinya niku. Kadang satu hari makan satu sampai siang kuat buatan makan nasi nggih. Nah, itu nikmat dari Allah, rezeki dari Allah. Ya, itu ketika ada makanan disyukuri, makanan itu menjadi nikmat. Oleh karena itu kenapa Rasulullah nggak boleh menghina makanan.
Karena makanan dihina khawatir jadi penyakit. Tapi kalau makanan disyukuri akan jadi obat. Makanan disyukuri akan jadi obat. Begitu juga kapan hari majelis di dekat sini ada seorang ustadz ngomong gini ya, kalau dikasih makanan orang yang soleh ya itu usahakan makan yang agak banyak dikit ya, karena insya Allah dia ikhlas. Tapi kalau dikasih makanan orang yang pelit ya ojo dintekno, kok khawatir wonge getun. Tamu gak tahu diri entek-enteki apa. Tadi penyakit khawatir ya ngoten. Lek diparingi orang soleh dihabiskan supaya jadi obat, dikasih orang pelit jangan banyak-banyak khawatir jadi penyakit. Ya, jadi ngoten, sange muangkal lagi medhit wong tak bontoti pisan. Terus ngoten khawatir jadi penyakit. Jadi ngoten seperti itu. Ya, tapi belum tentu kadang tiang makan sedikit itu karena penyakit. Lek mam akeh kok naik kanune darah tinggine, gula darah nggih. Jadi ngoten. Sanes iki pelit berarti makan sedikit boten nggih. Kula ping pindho mangke teng mriki kali teng Pak Sis. Lek mriki kuat kok waduh tambah dak kuat badane mangke. Jadi ngoten nggih. Jadi bertobat kepada Allah ini salah satu cara agar rezeki kita berkah melimpah. Kemudian yang selanjutnya adalah taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Keberkahan dari langit, hujan pun ya hujan tapi enggak deres membanjiri. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Jadi ketika seseorang bertakwa dan beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah membuka pintu keberkahan dari langit. Rizkinya digelontor kalian Allah, ya, digelontor dengan cara kita selalu bersyukur kepada Allah. Tetapi ketika mendustakan ayat-ayat Allah dan tidak bersyukur, maka akan disiksa oleh Allah. Bentuk penyiksaan itu macam-macam. Ada yang dilanda banjir, ada yang dilanda gempa. Gempa itu termasuk peringatan dari Allah. Jadi kalau kita misalnya ada lindu, niku banyak istighfar, karena bisa jadi di lingkungan itu ada yang bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Seperti sahabat Umar ya, waktu itu ketika ada gempa ya beliau mengatakan ada dosa apa yang dilakukan oleh umat ini. Jadi kita harus hati-hati terhadap gempa ya, dalam artian kita banyak bertobat pada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang kafir yang mengerjakan kebaikan akan merasakan pahala kebaikan itu. Ya, di dunia orang kafir mengajarkan kebaikan, sedekah dan lain sebagainya, dia merasakan itu di dunia. Sedangkan orang mukmin ya, Allah akan menyimpan kebaikannya di akhirat dan memberinya rizki di dunia karena ketaatannya. Ya, hadis riwayat Bukhari, Muslim. Ya, jadi kebaikan seorang mukmin itu akan disimpan oleh Allah, diberikan di akhirat dan memberinya rizki di dunia ini, diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun katakanlah rizki yang diberikan berupa ketaatan kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya agar rizki berkah melimpah itu menambah rizki dengan menjaga silaturahmi, memutus hubungan dengan sesama manusia, terlebih pada keluarga dan kerabat adalah hal yang sangat tidak baik, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena keluarga ya, kerabat dekat itu termasuk rizki, termasuk yang harus disambung, bukan diputuskan.
Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Nggih. Apa yono kali ibu aja ya. Kadang nggih, kira-kira lek tamune di absen ada berapa, Pak? 1000 lebih nggih, Pak. Oh, sekitar 1000 bisa lebih, bisa 2000 ya. Tak kerasa. Nah, itu kan menyambung silaturahmi, persaudaraan ya. Tapi semua itu ada batas-batasnya. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menginginkan agar dirinya diberi rezeki yang banyak dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Panjang umur, misalnya panjenengan nggak ada misanan, nggak ada misanan, nah, saudara kandung nggak ada, oh masya Allah, lah itu yang lebih diutamakan, saudara kandung, misanan ya, atau ponakan-ponakan panjenengan ya, itu yang harus dijaga. Kemudian selanjutnya agar kita rizki bertambah adalah menambah rizki dengan berdoa. Jangan putus asa berdoa kepada Allah. Nabi SAW bersabda, mintalah kepada Allah segala sesuatu, bahkan tali sepatumu ya. Jadi misalnya tali sepatu kita hilang, itu minta pada Allah ya. Saking ini mungkin kita anggap perkara sepele, tapi senang ketika Allah itu kita mintai. Mintalah kepada Allah segala sesuatu, bahkan tali sepatumu. Jika Allah tidak memberi, maka tidak akan pernah diberikan. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita pun berjalan ketika keluar rumah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Agar kita diberikan keselamatan, keberkahan oleh Allah dan dijaga diri kita dari gangguan setan sampai kita kembali. Kemudian selanjutnya adalah bersyukur dan memuji Allah. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Jadi ini kadang perkara sepele. Lek bersyukur ditambah nikmat oleh Allah. Ya, pengertian seperti ini kadang kita niku ngunjuk minum air putih. Ketika ada air putih kita syukuri, itu hati niku menjadi tenang. Ibu-ibu ketika dikasih belanja 50-100 ribu tiap hari misalnya, dan ketika bersyukur, insya Allah hati tenang. Malah dikasih belanja 200 per hari, tambah tenang ibu Oh, oh amin. Tapi semua disyukuri ya. Nggak bisa beli beras pinten tadi ibu 15 nggih. Nah, tapi kadang jadi 2 hari nggih, kadang 3 hari ngaten nggih. Enggak mesti, tergantung tua apa jumlah orang di rumah. Ya. Tapi itu kita syukuri. Ya ada ya telo, orang Senin telo nggih rata-rata nggih. Jadi makannya orang dulu tuh telo nggih, singkong, gaplek istilahnya ya. Tapi ternyata justru itu sehat. Ya. Ada teman di Jember itu membuat gaplek itu menjadi beras. Berasnya lebih mahal daripada beras biasa. Namanya beras cerdas. Ya, jadi masya Allah bisa dibuat beras. Jadi bersyukur kepada Allah dan selalu memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, walaupun keinginan kita tidak tercapai, tapi bersyukur bisa jadi itu ada hikmahnya. Kemudian selanjutnya adalah agar rezeki berkah itu jujur dalam bertransaksi ya. Dalam berjual beli, dalam berjanji itu jujur ya, tidak ada penipuan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tawakal kepada Allah ya. Anas bin Malik berkata, seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku harus mengikatnya onta? Maksudnya onta ini apa harus aku ikat ya Rasulullah? Dan bertawakal atau membiarkannya bebas dan bertawakal?
Ya, maka beliau menjawab, ikat saja dan bertawakal. Jadi bukti tawakal itu, onta itu ketika habis dipakai sanes dibiarkan saja. Oh, biarkan dah, tawakal enggak, tapi diikat dan tawakal. Sama kita pun dianjurkan ketika ada suatu usaha, ya, buka toko misalnya, wis tak jarno tokonya, usah ditunggu, ndak usah promosi, ya. Yang dianjurkan adalah tetap promosi, tetap dibuka dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita punya anak cucu, mungkin kepikiran setiap hari, ya apa masa depannya kelak, ya. Ya apa, ya apa. Kadang ada orang yang mikiri anak cucunya menjadi sakit. Nah, kita dianjurkan tetap mengusahakan yang terbaik, memberi yang terbaik dan bertawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah akan memberinya rizki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Sesungguhnya Allah akan menyempurnakan takdirnya. Sesungguhnya Allah telah menetapkan ketentuan bagi segala sesuatu. Ini Quran surat At-Tolak ayat 2-3. Kemudian selanjutnya adalah agar rezeki itu berlimpah, merawat anak-anak kita dengan sepenuh hati, ya. Maksudnya merawat itu karena Allah. Disampaikan dalam Al-Quran, janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar. Ada seorang orang tua yang bunuh diri gara-gara takut miskin, dan bunuh dirinya itu malah mengajak anak-anaknya, loncat dari gedung, anak 2 atau 3 loncat bareng-bareng. Ya, kita akan ke surga atau ya apa nih istilahnya. Akhirnya meninggal semua. Nah, ini tidak diperbolehkan, tidak boleh membunuh anak-anak. Kemudian selanjutnya adalah menambah rizki dengan sedekah, ya. Dan apa saja yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya, dan Dia adalah sebaik-baik pemberi rizki. Ya, jadi salah satu mancing rizki itu apa? Bersedekah. Itu salah satunya. Selain bersedekah itu untuk mengobati sakit kita, dawu mardokum bis sodakoh, ya, obatilah sakitmu dengan sedekah. Ketika kita sakit kemudian tidak kunjung sembuh, salah satunya dengan sedekah. Ya, apapun yang kita punya, baik kecil atau besar, ya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, setiap hari 2 malaikat turun dari surga. Salah satu dari mereka berdoa, ya Allah, berilah ganti rugi kepada setiap orang yang berinfak di jalanmu. Jadi habis subuh itu malaikat itu turun dari surga. Salah satu dari mereka berdoa, ya Allah, berikanlah ganti rugi kepada orang yang berinfak di jalanmu. Makanya ada istilah sedekah subuh, ngoten nggih. Kemudian malaikat lainnya berdoa, ya Allah, hilangkanlah harta setiap orang yang kikir. Gitu. Jadi walaupun sekedar air, ya, habis subuh itu tidak apa-apa kita bersedekah sesuai kemampuan. Atau tenggeria wonten celengan, ya, habis subuh ngasih 1.000 atau 500 rupiah bekas belonjoi misalnya sakit. Ketika ngumpul dikasihkan ke musola atau ke masjid, nah niku sakit untuk kemakmurannya. Nah, itu cara-cara sedekah subuh. Misalnya kita nggak nemukan yang mau disedekahi, atau ketika belanja ke pasar dilebihi, ya, beli terong aja siji kurang kali misalnya, situ edang mek tanggane misalnya ngaten nggih, tapi terongnya sak lengen-lengen. Lek siji sandil, ya. Mboten napa-napa, nggih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, sisihkanlah waktu untuk senantiasa beribadah kepadaku, niscaya aku akan memenuhi hatimu dengan keridhoanku dan menghilangkan kemiskinanmu. Jika kamu tidak melakukannya, aku akan menjadikan tanganmu senantiasa sibuk, tetapi aku tidak akan menghilangkan kemiskinanmu. Udah sibuk terus, tapi serasa nggak kaya-kaya.
Ya, seperti itu. Maksudnya kaya hati itu yang utama. Jadi ngoten nggih. Ya, jadi monggo kita bersama-sama nggih berusaha agar rezeki kita bertambah berkah. Itu yang penting. Pertama napa? Berkah. Kalau kita kan butuh berkah nggih. Sehat, berkah niku termasuk rezeki nggih. Napa wau yang pertama? Taubat dari dosa. Yang kedua, taat kepada Allah. Yang ketiga napa? Dengan menjaga silaturahmi. Yang selanjutnya menambah rezeki dengan berdoa. Kemudian apa? Bersyukur dan memuji kepada Allah. Kemudian jujur dalam bertransaksi. Ya, kemudian namanya tawakal, merawat anak dengan sepenuh hati, menambah rezeki dengan sedekah, nggih. Ya, jadi ngoten nggih, mugi-mugi kita diberikan kemudahan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anzili rahmata wal maghfirata wasyafa'ata wan ni'mata ila arwahi jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat warfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'at wa adkhilhumul jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.